Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'dah. Pendengar, pemirsa budiman, saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa orang yang paling bahagia, paling beruntung besok di akhirat adalah orang yang besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan, "I'lam anna as'adal khalqi halan fil akhirah aqwahum hubban lillahi ta'ala." Ketahuilah bahwa orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung besok di akhirat adalah orang yang mempunyai rasa besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita harus tahu bahwa fa innal akhirata makna al-qudum 'ala Allah taala. Makna akhirat berarti makna bagaimana kita bertemu kepada Allah. Akhirat adalah pertemuan kita sebagai makhluk kepada Allah. Wa ma a'dhamu na'imil muhib idza qaddima la mahbubi ba'datul syauqi. Artinya ketika sudah sekian lama di dunia kita sudah memendam rasa cinta, rasa kangen, kasih rindu kita kepada Allah, kemudian kita datang kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan mengeluarkan rasa rindu kita, kemudian kita bertemu dengan seorang kekasih yang kita selama ini rindukan, pasti sangat bahagia. Para pemirsa budiman, pendengar budiman, kemudian apa makna, apa hukum dari mahabbah dari kacamata syariat? Beliau Syekh Hamid Al-Ghazali kembali mengatakan, "I'lam annal ummata mujtami'atun ala annal hubba lillahi ta'ala wal rasulih fardun." Artinya ulama dalam Islam sepakat bahwa mencintai Allah dan Rasul hukumnya fardu. Didasarkan pada ayat, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Jika katakan wahai Muhammad, ketika bapak-bapakmu, anak-anak kalian semuanya, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, sanak keluarga kalian, harta yang engkau usahakan, dan tijarah, perniagaan yang engkau khawatirkan kerugiannya, wa masakinun tardawnaha, dan tempat yang engkau sukai, ahabba ilaikum, itu semua bisa lebih cinta daripada engkau kepada Allah dan Rasul dan jihad, maka fatarabbasu, tunggu kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangi keputusannya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Yang oleh beliau Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya ayat ini kata beliau, wa hadhil ayatu al-karimatu al-a'dhamu dalilin ala mahabbatillah ala wujubi mahabbatillah. Artinya ini sangat pas bila dijadikan dalil bahwa mahabbah kepada Allah hukumnya wajib. Pemirsa dan pendengar yang budiman, kemudian mahabbah itu apa? Definisi mahabbah, wa haqiqatul mahabbah al-mail atau al-mailu ila ma yuafiqu al-insan. Mahabbah itu kecondongan hati kita pada sesuatu yang kita cintai. Kita mahabbah kepada rumah karena rumah itu kita cintai.
kita mahabbah kepada satu sosok karena sosok itu kita cintai. Inilah hakikat mahabbah. Kemudian apa makna mahabbah kepada Allah, definisi mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa beliau menampilkan beberapa definisi mahabbah dari beberapa kalangan ulama. Ada yang mengatakan al-mahabbah wa ittiba'ur rasul. Mahabbah adalah kita mengikuti Rasul. Ada yang lain mengatakan al-mahabbah dawu dzikri lil mahbub. Kita selalu mengingat siapa yang kita cintai. Dan wa qala ba'dhum al-mahabbatu muwata'atul qalbi limiradir rabbi. Sebagian berpendapat mahabbah adalah kesediaan hati kita untuk mengikuti apa yang dikehendaki Allah, apa yang dikehendaki zat yang kita cintai. Artinya bagaimana? Yuhibbu mahabba wa yukrihu ma kariha. Apa yang Allah cintai kita ikuti cintai, dan apa yang Allah tidak sukai maka kita pun tidak sukai. Ini makna mahabbah dari beberapa para ulama. Pemirsa, pendengar yang budiman, terus bagaimana kita bermahabbah agar rasa cinta ini menetes dalam diri kita, kemudian kita ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita ingat apa yang dikatakan beliau Abi Hamid Al-Ghazali, Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, fa awwalu ma yambaghi ayutahaqqaqa annahu la yutasawwaru mahabbatun illa ba'da ma'rifatin wa idrakin. Kalau ingin mahabbah, pertama adalah kita kenal dengan Allah. Kalau nggak kenal sama Allah, nggak mungkin kita akan muncul mahabbah. Siapa Allah? Bagaimana Allah memperlakukan kita, memberikan rizki dan sebagainya. Ini salah satu motivasi, salah satu bagaimana kita bisa bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Budiman, pemirsa dan pendengar budiman, kalau detik ini kita mengaku bahwa kita sudah mahabbah kepada Allah, coba kita perhatikan Syatailah Al-Iskandari, beliau mengatakan, laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubi iwadan aw yatlubu minhu gharadan fa innal muhibba man yabdurulak laisal muhibbu mimman tabdurullah. Seorang pecinta adalah orang yang tidak inginkan balasan dari yang dicintai. Karena orang pecinta itu pasti mau berkorban, bukan minta sesuatu dengan orang yang dicintai. Kalau kita benar mahabbah kepada Allah, niatlah ibadah hanya karena Allah, bukan meminta sesuatu. Bagaimana kalau meminta sesuatu? Maka kita belum mahabbah kepada Allah, tapi fi maqamil raja, kita makomnya masih makom mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena Allah, tidak karena ingin sesuatu. Itulah kiranya sebagai bukti kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneteskan mahabbahnya kepada kita, sehingga kita ibadah betul-betul karena Allah, dan kita termasuk as'adul khalqi halan fil akhirah, orang yang paling beruntung di akhirat. Besok ketika kita bertemu dengan Allah, berarti kita bertemu dengan kasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar yang budiman, demikianlah untayan kata, sedikit pesan dari beliau, para ulama tentang mahabbah. Tentunya kami dari tim LDNO, Lembaga Dakwah NU, tentunya semoga menjadi ini sebagai motivasi kita bersama untuk lebih meningkatkan syiar kita sebagai pemuda-pemuda, sebagai orang-orang yang duduk di Nahdlatul Ulama, untuk menjadi semangat bersyiar dan memberikan pesan baik untuk generasi-generasi muda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita, dan kita digolongkan oleh orang-orang yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.